Tim Polda Sulawesi Selatan telah menangkap 32 orang yang diduga terlibat membawa kabur jenazah PDP Corona di sejumlah rumah sakit di Makassar, Sulawesi Selatan. Beberapa orang diantaranya ditetapkan menjadi tersangka. Dalam sepekan terakhir ini, 2 jenazah PDP yang pemulasaran jenazahnya ditolak oleh keluarga. Mereka mengambil paksa jenazah tersebut dari 2 rumah sakit, yakni Rumah Sakit Dadi Jalan Lanto DG Pasewan dan Rumah Sakit Stella Maris. Tim COVID baru tiba setelah masa yang membopong jenazah itu berada di pinggir jalan depan jalan masuk rumah sakit. Walaupun sudah dihalangi 2 petugas dari anggota TNI, namun warga tidak takut membawa pergi jenazah menggunakan keranda milik rumah sakit. Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan Kombes Ibrahim Tompo mengatakan, pihak kepolisian sedang menyelidiki penjemputan paksa jenazah COVID-19 tersebut. Apa yang dilakukan warga tersebut sudah melanggar ketentuan tindak pidana. Semestinya, masyarakat harus paham jika prosedur itu untuk melindungi kepentingan bersama masyarakat secara luas. Berdasarkan telegram Kapolri nomor ST-1618-Romawi 6-Ops-2020, rumah sakit wajib segera melakukan tes terhadap jenazah PDP COVID-19 untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya. Jika jenazah positif COVID-19, maka pemakaman harus dilakukan dengan prosedur pemulasaran jenazah COVID-19. Dan jika hasilnya negatif, maka pemakaman jenazah dapat dilakukan dengan ketentuan agama masing-masing. Tim Liputan Berita 1. Stop ambil paksa jenazah, itulah topik dialog kita pagi ini. Masih banyak warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang tidak mengerti atau tidak mau tahu protap penanganan pasien terduga COVID-19 yang meninggal dengan status pasien dalam pengawasan. Akibatnya terjadi pengambilan paksa jenazah oleh keluarga. Saat ini gugus tugas penanganan COVID-19 Makassar melakukan tracing pihak keluarga yang terlibat mengambil jenazah. Dan untuk membahasnya, pemirsa, kita sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol Ibrahim Tompo. Selamat pagi Pak Ibrahim. Selamat pagi Nastiti, selamat pagi Berita 1. Selamat pagi Pak Ibrahim. Dari penyidikan terbaru apa yang bisa Anda laporkan? Artinya dari berapa tersangka dan dari berapa rumah sakit jadinya Pak? Iya, jadi pasca kejadian sekitar seminggu yang lalu ada 4 kejadian di 4 TKP dan 4 rumah sakit yang berbeda. Nah, sejak kemarin kita berusaha untuk melakukan proses hukum terhadap 4 kejadian ini. Di mana kemarin kita sudah mengamankan kurang lebih sekitar 33 orang. Dan dari 33 orang ini kita tetapkan 10 orang sebagai tersangka. Baik, kemarin juga Anda dengan tegas mengatakan bahwa perbuatan membawa kabur jenazah COVID-19 apapun statusnya adalah tindak pidana, karenanya kepolisian akan bergerak memburu yang terlibat. Apa yang akan terjadi dengan 10 orang yang merupakan tersangka ini, Pak? Bagaimana nasib mereka nantinya? Ya, otomatis kita akan proses hukum. Sebenarnya masyarakat ini harusnya memahami bahwa sejak diberlakukannya situasi darurat COVID ini, otomatis ini sudah ada memang landasan hukum yang mengikutinya. Dengan demikian sebenarnya unsur pidana sudah ada di dalamnya. Hanya memang selama ini kita tidak mengedepankan upaya represif. Namun kita mengedepankan upaya-upaya preventif, humanis, dan persuasif kepada masyarakat. Tidak mengedepankan artinya sosialisasi tetap dilakukan, Pak. Artinya pengetahuan bahwa jenazah ini harus dikebumikan, harus diurus dengan cara protokoler kesehatan, protokoler penguburan jenazah yang sudah ditetapkan. Apakah sosialisasi juga terus-terusan berlangsung di sana? Benar, Astiti. Kita secara estafet, koordinasi, dan juga langsung ke lapangan. Kita lakukan sosialisasi, baik melalui media-media, media sosial, dan juga upaya-upaya yang langsung ke lapangan. Berkoordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat, juga langsung ke lapangan. Termasuk juga, maaf saya potong, termasuk juga apabila ada pengambilan paksa jenazah, orang, baik keluarga, siapapun itu, mereka dapat dipidanakan. Itu juga mereka sudah paham hal itu, Pak? Iya, jadi memang sosialisasi tetap kita laksanakan, baik upaya-upaya untuk melakukan pencegahan dan juga sosialisasi terhadap aspek hukumnya.
Nah, saat ini memang akhirnya dari kejadian ini, yang tadinya kita mengedepankan langkah-langkah persuasif, akhirnya sekarang kita melakukan upaya-upaya hukum. Ini tujuannya hanya untuk melakukan edukasi kepada masyarakat bahwa memang ada dampak hukum yang mereka lakukan. Ya. Undang-undang apa dan pasal berapa saja yang akan bisa dikenakan terhadap para tersangka ini, Pak? Ya, kita menggunakan undang-undang yang berlapis. Pertama, undang-undang terkait karantina kesehatan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Ya. Kemudian juga kita menggunakan pasal 214 KUHP, di mana ancaman hukuman ini bisa sampai 7 tahun. Wow. Baik, tentunya bagi para tersangka ini mereka yang melakukan aksinya ada yang melakukan provokasi, ada yang bawa senjata tajam, ada yang mengancam para tenaga kesehatan, ini akan dikenai pasal-pasal berlapis yang berbeda begitu. Sejauh ini dari 10 tersangka dari 4 rumah sakit yang Anda katakan tadi, apakah memang mereka semuanya memenuhi unsur-unsur itu, Pak? Iya, jadi kita memang melaksanakan penegakan hukum ini cukup selektif ya, dan betul-betul objektif kita laksanakan. Ini kita lihat dari 33 yang kita amankan, kita lakukan pemeriksaan pendalaman terhadap peran dan keterlibatan mereka masing-masing. Akhirnya kita bisa meningkatkan 10 orang sebagai tersangka. Nah, perannya masing-masing sudah jelas, mereka yang 10 orang ini ada. Ada yang bertugas yang melaksanakan provokasi, ada juga yang bawa mobil untuk mengangkut jenazah tersebut. Namun ini kan sesuai dengan kasus per kasus masing-masing di TKP-TKP yang berbeda. Ya. Apakah kemungkinan juga akan bertambah para tersangka dari pihak keluarga ini, Pak Ibrahim? Iya, kalau kita lihat dari kejadian-kejadiannya ya, ini kan memang banyak masyarakat yang terlibat di dalamnya. Otomatis kita akan melakukan pemeriksaan secara detail dan memang bisa menyeleksi siapa-siapa saja yang terlibat nantinya. Kalau kita lihat dari video yang diputar juga tadi yang juga sudah beredar banyak di sosial media begitu, betapa rapatnya mereka, betapa tidak ada yang memperdulikan physical distancing, social distancing, bahkan saya lihat juga tidak ada yang pakai masker. Mereka tidak memperdulikan himbauan itu. Apakah kemudian juga dilakukan rapid test terhadap para keluarga atau anggota masyarakat yang ikut terlibat dalam pengambilan paksa jenazah ini, Pak? Iya, jadi memang pada saat progres pemeriksaannya, kita juga mengantisipasi adanya penyebaran kembali. Untuk itu, langkah yang kita lakukan sebelum melakukan pemeriksaan penyidikannya, kita melakukan pemeriksaan rapid test dulu terhadap mereka semua yang kita amankan. Dan juga petugas-petugas yang melaksanakan pemeriksaan ini dilengkapi dengan APD. Nah, dari hasil pemeriksaan yang kita dapatkan dari 33 orang ini, kita dapatkan 5 orang yang reaktif. 5 orang reaktif, dan apakah mereka juga termasuk yang ditersangkakan? Untuk 5 orang ini, sementara kita masih menjadikan sebagai saksi. Baik, sebenarnya apa yang paling menjadi concern atau paling menjadi keberatan dari pihak keluarga? Kenapa mereka ingin sekali mengambil paksa jenazah dan ingin menguburkan, memandikan jenazah itu dengan cara mereka? Iya, ini sebenarnya agak sulit ya kita pahami. Karena dari hasil pemeriksaan yang kita dapat secara umum, mereka juga memahami bahwa ada bahaya corona, ada bahaya penyebaran virus corona ini. Namun pada saat melaksanakannya, ini mereka juga tetap ngotot untuk mengambil pasien atau jenazah tersebut. Padahal sudah diberikan pengertian dari pihak medis supaya tidak diambil karena ini akan berbahaya baik bagi lingkungan keluarga maupun lagi bagi masyarakat yang lainnya. Tetapi mereka tetap memaksakan untuk mengambilnya. Jadi ada kondisi-kondisi ambigu yang mereka pahami, tapi mereka tidak patuh. Jenazah ada yang dari pihak keluarga yang mengatakan bahwa karena anggota keluarganya ini atau jenazah ini adalah pasien PDP belum dinyatakan positif COVID-19, begitu kemudian dugaannya juga sampai pasien itu meninggal adalah karena stroke, karena pecah pembuluh darah. Terhadap mereka yang karena kita semua tahu bahwa pemeriksaan PCR atau hasil tes swab ini tidak bisa makan 1-2 hari, bahkan bisa sampai 1 minggu 2 minggu. Sebenarnya solusi tercepat apa Pak untuk menghindari hal-hal demikian? Karena mereka juga saya rasa tidak semua memahami bahwa protokol itu berlaku mulai dari pasien yang terkonfirmasi hingga mereka yang masih dalam pengawasan. Itu yang mereka tidak mengerti. Iya, memang ada yang
perlu diselaraskan dengan pemakaman ini. Di rumah sakit itu sekarang ada beberapa protokol diterapkan untuk mengantisipasi penyebaran, sehingga pasien-pasien yang datang berobat itu sudah dilakukan perlakuan protokol COVID, di mana setiap pasien itu dilakukan pemeriksaan screening standar COVID. Gunanya untuk menjaga jangan sempat nanti pasien yang datang berobat ini dianggap terinfeksi COVID. Nah, dengan pemeriksaan inilah akhirnya menunjukkan adanya beberapa diagnosis dengan gejala-gejala COVID. Akhirnya dengan gejala tersebut ditetapkanlah status terhadap pasien-pasien ini sebagai PDP. Nah, sambil menunggu hasil pemeriksaan swabnya muncul. Baik, itu yang disesalkan oleh para keluarga, kenapa akhirnya mereka mengambil paksa, karena merasa bahwa jenazah itu bukan pasien COVID, jadi seharusnya dimandikan secara Islam menurut mereka. Tapi sebenarnya sekali lagi Pak Ibrahim, saya ingin mengulang pertanyaan saya sebelumnya. 4 tindakan pengurusan jenazah bagi seorang muslim adalah memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan. Mana dari 4 itu sebenarnya dari mereka yang membuat mereka keberatan? Jadi ini sebenarnya keinginan masyarakat untuk memperlakukan jenazah ini seperti biasanya. Tetapi kan perlu dipahami bahwa di sini ada protokol COVID yang perlu diselaraskan dengan situasi yang terkini. Nah, untuk itu masyarakat seharusnya juga memahami bahwa situasi yang biasanya mereka laksanakan itu harus diselaraskan dengan protokol-protokol COVID. Namun mereka tetap tidak mau melaksanakan protokol COVID, malah keinginan untuk melaksanakan pengelolaan jasanya seperti biasa. Gitu. Sekali lagi Pak Ibrahim, bagaimana sebenarnya sosialisasi terhadap prosedur pemakaman jenazah baik PDP maupun mereka yang sudah pasti terkonfirmasi COVID-19? Apakah melibatkan pemuka agama, tokoh-tokoh masyarakat? Karena sudah keluar fatwa MUI juga yang mengatakan bahwa pengurusan jenazah terpapar virus corona harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Bagaimana sebenarnya keterlibatan para pemuka agama selama ini? Ya, kita di Makassar ini lumayan agresif ya melakukan sosialisasi dan edukasi buat masyarakat. Jadi sejak isu pandemi ini bergulir, kita juga merangkul tokoh-tokoh agama untuk melakukan sosialisasi baik melalui media sosial maupun secara langsung. Bahkan Bapak Kapolda turun langsung ke lapangan melaksanakan sosialisasi. Segala aspek terkait dengan protokol, terkait dengan situasi masyarakat terkini atau kebiasaan masyarakat, itu semua disosialisasikan sampai ke wilayah-wilayah. Namun kita lihat sebenarnya pada saat awal pandemi ini bergulir, masyarakat juga sudah berusaha untuk memahami dan terlihat tingkat kepatuhannya juga selaras. Namun belakangan ini tingkat kepatuhan tersebut berkurang dan timbullah problem-problem yang seperti tadi ini. Artinya di awal memang tidak ditemuin hal seperti ini, Pak. Artinya ini baru muncul belakangan saja. Memang ada juga permasalahan-permasalahan demikian yang muncul. Namun pada saat awal-awal ini masyarakat cukup mudah untuk diberikan pengertian. Dan pada saat bermasalah, begitu kita berikan pengertian, mereka bisa memahami dan langsung mengikuti protokol yang dilaksanakan oleh petugas. Di belakangan ini juga Pak Ibrahim, saya dengar di Makassar juga ramai bahwa ada provokasi pihak rumah sakit meraup ratusan juta rupiah dari setiap jenazah pasien COVID-19. Apakah itu juga menjadi salah satu hal begitu kenapa belakangan ini mereka semakin gencar dan bahkan membawa senjata tajam berkerumun di rumah sakit dengan mengambil paksa jenazah terduga pasien COVID-19 itu. Itu yang nanti akan kita bahas di segmen berikutnya Pak Ibrahim. Tetap bersama kami pemirsa, kami kembali usai jeda.